Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan bintang tamu saya yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya. Ya. Udah Khairul Anwar. Oke, udah kita bincang-bincang lagi ini. Ya, oke. Nih, sebelum saya tanya lebih yang lain, Ya. saya ingin tanya dulu. Honor atau uang kehormatan dari anggota DPR RI ini gimana? Ini udah cukup atau sangat cukup sekali ini? Ini masyarakat banyak yang tahu kan, ini jarang dipublikasikan oleh pusat kan? Ya. Kalau detail, nah itu kalau istilahnya Ustadz Abdul Somad ada kode etik jurnalistik. Oh gitu, oke. Tapi kalau kalau secara garis besar, ya Cukup lah ya. namanya hidup harus cukup. Ya soalnya banyak orang tergila-gila untuk menjadi anggota DPR RI ini ya. Ya. Anggota DPRD tingkat kota kabupaten aja banyak yang ingin. Iya. Provinsi sampai ke RI ya banyak sekali. Bahkan ada yang terlalu pede. Iya. Akhirnya ketika tidak Sesuai dengan harapan? Tidak sesuai harapan, di mana yang memilihnya tidak seberapa, akhirnya terjadilah suatu blank gitu kan. Udah ya. Ada ya. Ada. Oke. Udah, sekarang di komisi berapa udah? Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi apa udah? Jadi Komisi 2 ini dia di pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri. Ya, jadi urusannya Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan, gitu. Sekretariat Presiden, Ya. kemudian KPU. Oh, KPU juga diurusin. Bawaslu. Aduh. Kemudian apalagi kepegawaian. Kepegawaian ya, pegawai itu diurus semua ya. Oleh Komisi 2 ya. Komisi 2. Oke, udah ini menarik sekali ya. Komisi di DPR RI itu udah berapa udah? Banyak komisi nggak? Saya komisi yang sudah pernah itu nggak banyak. Pertama Komisi 9, ya, kemudian Komisi 5, kemudian Komisi 2, Komisi 6. 9526. Ya. Itu nggak banyak ya? Ya, 4 ya. Itu Karena pusing komisi juga ada itu 11. soalnya. Komisi itu ada 11. Iya, sementara udah mencoba 4 komisi. Nah, sama badan 2, badan anggaran sama badan legislasi. Oke, itu kan satu komisi itu kan beda-beda tugas dan wewenangnya kan. Bisa udah gitu. Pindah-pindah komisi. Harus bisa lah. Harus bisa, Harus nggak bisa. pusing gitu. Iya. Harus bisa kita. Ya, kita kan diamanahkan ya, kita Iya, dikasih betul. honor, diamanahkan, disumpah dewa kitab suci, apapun harus dikerjakan ya, totalitas. Oke, udah, ini banyak sekali. Sebelum kita tampil di sini, saya kan udah berkuar-kuar nih, saya akan merosting ini, membuli seorang anggota DPR RI. Iya, betul. Pak Khairul Anwar namanya, asli orang Kutu Nembodang, cuman dari daerah pemilihan Pekanbaru Riau. Iya. Ini seperti yang saya tanyakan tadi sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR. Seberapa besar ini anggota DPR ini sudah mewakili aspirasi rakyat? Apa saja yang sudah diberikan ini kepada rakyat? Iya. Jadi Kak kangen gitu di demo lagi. Iya. Jadi kalau yang sifatnya pembelaan umum sebagai anggota DPR itu adalah kita memperjuangkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kemudian kalau yang sifatnya komisi kita, berarti kita berusaha untuk membawa program dari komisi kita ini ke dapil. Ke dapil ya. Namanya kan memperjuangkan daerah pemilihan. Iya, daerah pemilihan. Baik dari segi anggaran maupun dari segi pengawasan maupun dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi memang harus aspirasi masyarakat atau rakyat ini benar-benar harus diwakili ya. Iya, betul. Atau misalnya anggota DPR ini misalnya masyarakat pengen punya mobil mewah, sudah diwakili oleh anggota DPR. Tidak seperti itu. Itu yang konotasi negatif. Kita bagusnya yang positif lah. Oke, yang positif ya. Biar kan ada masyarakat yang biar betul-betul jadi wakil lah gitu. Iya, kan meme masyarakat atau lelucon masyarakat ada yang seperti itu. Betul. Masyarakat pengen mau rumah mewah sudah diwakili. Iya.
masyarakat pengen jalan-jalan sudah diwakili sampai ke luar negeri dah wakili. Iya. Ada, pasti ada kan. Iya. Pemikiran masyarakat seperti itu ada. Cuman oknum dari anggota DPR ini juga ada kayaknya Iya. udah ya. Itu bagus sebagai otokritik kita. Otokritik ya. Bagus. Masalahnya saya dulu Iya. juga sering mengkritik anggota DPR. Kalau nggak ada yang kritik, nggak ngeh-ngeh. Iya, nanti. nggak ada kan. Iya. Kalau nggak ada yang mengkritik ya udah, Iya. main aman aja. Iya, Kan? betul. Nggak jelas nanti apa sih sebenarnya tugas DPR RI ini Iya, kan iya. itu. Oke, Dan di alam demokrasi wajar. wajar kan. Wajar. Asal jangan baper ya. Iya, nggak Nanti boleh kalau baper. udah menjadi lagi pejabat baik di DPR RI atau yang lainnya, kalau saya kritik kan biasa saja Biasa. kan. Asal jangan ada maki-maki, beda. Kan satu sistem kita. Satu sistem ya. Dalam demokrasi yang mengkritik, yang dikritik itu satu sistem. Iya ya. Jangan sampai nanti sekarang saya kritik besok saya hilang, enggak kan. Nah, iya. Makanya kalau ini semacam dalam tanda petik ada yang menarik. Kalau di Belanda itu penjara banyak yang kosong, Iya iya. Saya dulu sering ke tutup, Belanda. bahkan ditutup. Ditutup ya, nggak Sekarang ada ini udah penjahat mulai ya? ditutup karena yang kriminal berkurang dan lawan politik nggak pernah dipenjara. Nggak pernah di penjara ya. Nah, kalau di kita mungkin agak kekurangan Iya. ini. Kalau saya boleh mengusulkan bisa nggak? Udah ya. Ini koruptor yang di Senayan ini pindahin aja ke Belanda gimana? Iya, itu sudah dilakukan oleh negara lain. Negara lain ya. Daerah mana itu dia pinjam Belanda untuk apa? Untuk Untuk memenjarakan penjara di dia. Iya, Saya nepinya outsourcing ya. dulu ininya, Belandanya untuk naro ini narapidana. iya narapidananya. Cuma sekarang udah nggak ada lagi orderan, akhirnya ditutup itu. Iya. penjaranya. Ya nantilah, udah usulkan lah. Napi-napi kita Tapi di ini. Belanda enak kan dingin. Saya pinginnya napi-napi yang berbaju oranye ini, yang dari KPK ini, maaf ini, pindahin aja ke Belanda, nyusahin di sini. Nggak apa-apa udah ya kalau Iya. nyusulin itu ya. Tapi ngongkosnya besar juga ya. Iya. Tambah nyusahin mereka ya. Iya. Nanti ada lagi tuh. Ah. Enak betul katanya ditaruh di negeri yang dingin yang bersalju. Ya, bersalju dingin ya. Ah, Oke. Ya saya juga dulu pernah ke Belanda. Iya. Robin van Persie itu masih sepupuan sama saya, pemain bola. Ah. Schneider, Robin van Persie, Oh, iya, Van iya. Basten. Iya, Saya iya. menghayal ini udah. Iya. Oke, udah ini sudah 4 periode. Mau nambah lagi nanti? Jadi kita ini seperti yang saya bilang tadi, Mengalir ya? mengalir aja. Ya, kalau dipercaya oke ya. Ya, yang penting kitanya berbuatnya tetap. Kemudian kalau dipercaya ya kita jalankan, dan tugas dijalankan dengan baik. Oke, udah. Di Jakarta DPR itu, anggota DPR itu tinggalnya boleh di luar Jakarta atau harus menetap di Jakarta? Terserah. Terserah ya. Kalau udah waktu itu di Jakarta ya. Ya di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah ini ada sih pertanyaan dari masyarakat. Ada nggak sih kecemburuan sosial antara anggota DPR RI ini saling intimidasi lah, saling menjelekkan lah. Misalnya kan bisa saja teman masyarakat kita kebiasaan. Kalau anggota DPR RI ini dari datang pakai mobil mewah semua sibuk. Tapi kalau yang pakai motor ya udah pilih saja. Ada nggak udah yang sudah seperti itu? Iya. Cuman bedanya kalau saya lihat ya, kalau di DPR RI orang berpolitik dia masuk ke arena. Oke, arena ya. Nah, misal contoh ini ya, olahraga yang paling ganas itu kan seperti MMA. Wih, itu olahraga saya. Ah iya. John Dia Jones itu- seganas-ganas itu aturan main ada, Oh gitu ya. ya kan? Iya. MMA. Ada wasitnya. Iya, Nah, sama di DPR juga begitu. sama ya. MMA Dia sampai sekarang walaupun pukul, sikut, apa ini itu, tapi ada aturannya. nggak ada yang tewas di sana ya. Nah, ada aturannya. Iya. Misalnya mati nggak boleh. Iya, mati nggak boleh ya. Iya kan? Sampai Artinya sekarang nggak begitu dengar saya MMA mati. Ah iya. Itu kelewatan itunya kan? Kelewatan. Atau dia lagi fisiknya lagi nggak bagus. Iya. Tapi ada wasit di Senayan. Ada itu ya. wasit. Jadi tapi itu wasitnya tidak wasit di prit-prit gitu, bukan. Enggak ya. Semacam gentleman agreement sesama politikus lah. Oh gitu. Iya, jadi Kolektif kolegial juga. bukan kolektif kolegial.
artinya silakan. Mau akrobat kah, mau ini kah, ya. mau itu kah, ya. Tapi biasanya ada titik temunya. Oh gitu, ada benang merahnya. Ada benang merah, titik temunya misalnya gini, kita memperjuangkan rakyat, nggak boleh nggak ada. Oh gitu. Ya kan, partai apapun harus memperjuangkan rakyat. Oke. Nah, itu kan pakem namanya. Pakem. Nah, kemudian pakem-pakem lagi, kita memperjuangkan dapil, itu pakem juga. Oke. Sama-sama inilah kita kan, sama-sama tahu masalah cara. Nah, kalau kata orang Medan, pandai-pandai kau lah. Iya. Nah, Mau lewat mana, mau nyebrang, mau loncat ya. Enggak ini, Tujuannya offside. Nggak offset ya? Nggak ada MMA-nya kan? Oke. Nah. Ini Bapak pernah sering offset nggak dari ini? Ya, alhamdulillah sih selama ini masih aman ya? Masih masuk aturan lah. Karena sampai sekarang jadi 4 periode. Iya, Oke, kita bahas setelah break berikut ini.